yang ketiga yaitu tawaf ifadah. Wasa'yu, dan rukun haji yang keempat adalah sa'i. Wal halqu awit taqsiru, dan rukun haji yang kelima adalah cukur atau gunting. Wat tartibu, dan rukun haji yang keenam adalah tertib pada sebagian besar rukun-rukun haji. Wallahu a'lam. Saudara-saudara sekalian, kembali kita kudu tahu bagi orang yang berhaji atau berumrah, kudu tahu tentang rukun-rukun haji dan rukun-rukun umrah. Sebagaimana dimaklumi, rukun haji ada 6. Pertamanya niat ihram, begitu. Kedua wukuf di Arafah. Ketiganya tawaf ifadah. Saudara, berbicara tawaf di dalam haji ada 3 macam tawaf. Tawaf itu dalam haji maupun dalam umrah, begitu. Tawaf ini ada 3 macam bentuk tawaf. Yang pertama namanya disebut tawaf sunnat. Tawaf sunnat pada haji contohnya namanya tawaf kudum, yaitu tawaf selamat datang bagi orang yang mengerjakan haji secara haji ifrad, bukan tamattu'. Tawaf sunat banyak selama kita di Mekah, mengisi hari-hari. Bagi orang jauh kayak dari Indonesia, dianjurkan memperbanyak tawaf dibanding memperbanyak solat, dibanding memperbanyak baca Quran, apatah lagi dibanding lebih banyak belanja, begitu. Kenapa dibanding solat kudu banyakin tawaf? Solat di Darul Falah juga bisa. Mau tahajud di Darul Falah bisa. Mau duha, mau solat taubat, apa saja. Baca Quran di kampung kita juga bisa. Tapi kalau tawaf jangan coba-coba kita ngelilingin Darul Falah 7 kali. Pasti digelarin. Iya, PA namanya. Bener enggak? Iya, gelarnya begitu. Kedua namanya disebut tawaf wajib. Tawaf wajib. Apa itu tawaf wajib? Contohnya tawaf wada'. Ketika kita mau pergi meninggalkan Baitullah, meninggalkan kota suci Mekah, maka kita diwajibkan pamitan kepada Baitullah dengan cara tawaf. Namanya disebut tawaf wada'. Bagi orang mens tidak ada tawaf wada'. Ketiga namanya tawaf rukun. Pada haji disebut tawaf ifadah. Pada umrah disebut tawaf umrah. Tawaf ini saudara ada aturan-aturannya supaya tawaf kita benar. Di dalam mengerjakan tawaf, baik tawaf sunat, tawaf wajib maupun tawaf
rukun. Ada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh kita. Jumlahnya ada 7 syarat supaya tawaf kita sah. Lebih-lebih tawaf rukun. Jangan sampai kita ke Mekah orang doang haji, kata Allah kagak. Umroh kita jangan sampai buang-buang duit doang, tapi tidak dinilai umroh oleh agama. Maka supaya tawaf kita ini sah, saudara, ada 7 rukun, ada 7 syarat supaya tawaf kita sah. Yang pertama, supaya tawaf kita sah, kudu suci dari hadas kecil maupun hadas besar. Kudu suci dari hadas kecil maupun hadas besar, dan kudu suci dari najis. Suci. Kalau enggak punya wudu, tawafnya enggak sah. Saudara tawaf, pegangan bininya, takut hilang bini atu-atunya, hilang di Arab, bahaya. Saudara pegang atau nyentuh orang Arab, ini namanya bersentuhan kulit, wudunya batal. Karena wudunya batal, maka tawafnya enggak sah. Kalau tawafnya enggak sah, hajinya enggak sah, buang duit, umrohnya tidak sah. Bagaimana untuk mensiasati ini? Maka saudara, di zaman kayak begini yang sudah membeludak manusia untuk haji dan umroh, maka mengikuti madhab Syafi'i ini rada berat di dalam urusan kita tawaf. Karena bersentuhan kulit itu, laki perempuan yang bukan mahram batal. Maka mumpung lagi ngaji, kita bedah supaya saudara benar ibadahnya. Maka kita wudunya di zaman sekarang ini haruslah mengikut madhab Malik. Mengikut madhab Malik. Kalau wudu saudara mengikuti madhab Malik, maka saudara megang bini enggak batal. Megang bini, nuntun bini, nyentuh orang perempuan enggak batal. Bagaimana tuh wudunya? Maka saudara, wudu madhab Syafi'i dan madhab Malik ini bedanya enggak banyak dibanding madhab Abu Hanifah, patah lagi madhab Hambali. Mana? Ya biar saya ajarin praktek aja. Saudara biasa kalau wudu, tangan ya kan, terus hidung, jangan ditinggal. Hidung, mulut gitu, tangan, mulut, kumur-kumur, istinsyak, masukin air ke hidung. Terus wajah diusap, begitu biasa. Wajah, tangan, enggak boleh tangannya begini saudaranya, di keran, tangannya digitu-gitu doang. Enggak boleh, kudu diusap. Namanya dalak. Dalam madhab Malik wajib. Begitu, kudu diusap. Habis tangan kanan normal, tangan kiri. Habis tangan kiri pala. Palanya begini, supaya sah wudunya.
Jadi saudara diadu, si jari sama jari, jempol ditaruh di kening. Saudara wudunya begini palanya. Belajar. Copot aja picinya, biar bisa. Mumpung ngaji. Enggak ngaji enggak saya contohin. Itu saudara usap dari depan ke belakang. Semua rambut kudu kena. Semuanya. Iya. Jadi ininya ditaruh di sini, ininya diadu. Tuh. Udah belakang, balikin lagi. Begitu. Kalau botak sekali aja. Bebas seruming. Botak, nggak ada rambut yang balik lagi. Begitu. Itu namanya wudu madhab Maliki. Saudara wudunya udah begini, kemudian telinga. Biasa normal. Bareng telinga. Kemudian kaki. Kakinya begini. Diusap. Ada orang wudu kakinya nggak diusap. Di keran gini-gini doang. Kan ada ya. Banyak. Yang mana orangnya? Ini nggak sah wudunya. Dalam mazhab Malik kalau wudunya gini-gini doang. Nggak sah. Kudu diusap. Kaki kiri kudu diusap biasa. Kaki kirinya juga diusap. Begitu. Nggak boleh goyang-goyang doang kena air. Kalau saudara wudunya kayak begitu, nanti saudara tawaf megang bini nggak apa-apa. Dipertanggungjawabkan. Begitu. Maka kalau mau umroh ngaji sama kiai, mau haji ngaji, biar benar, jangan buang duit, rugi. Gitu, rugi. Harus benar-benar ibadah. Begitu, ibadah. Mana umroh manasiknya sekali lagi, bagi koper doang. Begitu. Enggak diterangin begini begitu, rugi saudara. Buang-buang duit aja. Di Mekah begitu, kan sayang, rugi, begitu. Kita wudunya kayak begitu. Ingatin, selama saudara di Mekah, supaya megang bini kagak batal. Karena dalam mazhab Malik megang doang, yang penting jangan bangun. Ma'ruf kuat ma'ruf, jangan bangun. Kalau bangun mah dalam mazhab Malik batal juga megang tuh. Kalau bersahwat. Kalau saudara wudunya begini, kayak umumnya kita di begitu-begitu, megang bini, wudu kita enggak saya Malik, megangnya enggak ngaruh, enggak dihitung. Maka wudunya kayak tadi. Begitu wudunya. Mumpung ngaji jadi saya terangin. Udah paham dah tuh ya. Suci dari hadas kecil maupun hadas besar. Kalaulah kita batal, kentut, di tengah tawaf kentut, jangan diem aja. Kentut diem aja. Gitu. Wudunya jauh katanya. Ya jauh ya kudu wudu. Kalau kita tawaf baru 3 kali putaran, kentut kita, ya berhenti. Wudu dulu, lanjutin lagi. Tawaf tuh enaknya begitu. Baru 3, ya 4. 3 belum kelar, berarti baru 2. Tinggal nambah 5, begitu. Ingetin tuh, supaya kita benar, begitu. Tapi sunat diulang dari awal. Kalau diulang dari awal mana habis makan ubi lagi. Ubinya ubi Cilembu. Begitu. Ya Allah, baru 6 kentut, wudu lagi, ulang dari awal, sunat. Begitu. Enggak kelar-kelar. Makanya enggak wajib diulangnya, terusin aja. Begitu juga kudu suci dari najis. Ingetin. Kalau saya mau tanya, sendal sewalau tuh berapa sih harganya ya? Sewalau 11.000.
Ayat 15, baik. Jangan saudara memilih 15.000, saudara rusak. Saudara punya sendal, ya kan? Dikasih kantong oleh travelnya, ya kan? Kantong kresek. Begitu, kasih kantong. Saudara tawaf, mana habis dari kamar kecil lagi. Tuh sendal, dibawa-bawa, ada najisnya. Namanya tawaf tidak suci. Ada najisnya. Kalau ada najis, kalau suci enggak kita masalahin. Kalau bersih, kotor, saudara gendong-gendong, bawa-bawa. Itu namanya tawaf tidak suci. Begitu, enggak sah tawafnya. Hanya karena mikirin sendal 15.000 takut ngapain. Kayak begitu. Ingetin tuh kemarin tawaf, umroh kayak begitu enggak tuh. Ulang. Begitu yang kayak begitu, biar benar ibadah ini. Bukan selagu-lagunya. Begitu, orang travel nggak begitu. Diam, yang penting kita berangkat. Urusan ibadah, urusan lu. Gua kan nganterin doang, nyariin tiket sama hotel. Begitu, bener nggak? Kita harus ngaji. Harus ngaji. Kami tuh kalau umroh, dengan teman-teman majelis, kan umroh tuh terakhir ngaji keliling-keliling kan Ramadan umroh. Bisa 8 kali ngaji begini nih, manasiknya itu. Ngaji biar benar. Begitu, nggak mau. Mendingan kita hilang duit sedekah buat saudara kita yang mau haji, nggak apa-apa. Mau umroh, yang penting dia benar ibadahnya. Repot. Ibadah ini bukan main-main. Begitu, pikirin. Maka ada yang ngeluh, gua udah umroh tapi masih kayak begini juga. Lah, jangan nyalain Allah, bener enggak ikut aturannya? Apa umroh apa cuman tahu Mekah doang? Begitu. Ini yang kita harus pikirin. Tawaf nih harus suci dari hadas, suci dari najis. Jangan sampai ada najisnya. Apanya? Pakaiannya, badannya, tempat tawafnya. Kalau tempat tawaf sih insya Allah lah udah dibersihin, ya kan. Nah ini nih badan kita. Mana sendal, udah titipin aja, taruh di depan. Yang penting diingat-ingat naruhnya. Pintunya sama. Begitu banyak. Sendalnya hilang aja. Oh, berarti di Darul Falah tukang nyolong sendal hilang. Bukan tukang nyolong sendal, lupa naruh. Karena pintu masuk le pintu berapa, keluar pintu berapa. Ini jadi masalah. Jadi kita harus pahami betul. Ini pokok. Sendal taruh aja. Kalau mau dibawa, boleh, yang penting suci rumusnya. Jangan habis dari WC. Begitu. Bawa nih. Jangan dari WC. Kalau dari rumah kan mendingan. Bersihin. Begitu. Enggak. Dibawa-bawa. Coba aja saudara sholat di sini Darul Falah. Sendalnya ditenteng-tenteng lagi sholat. Paling ada temennya. Gila. Koret amat, sendal takut hilang swallow. Mana swallow butut lagi, ya kan. Bawahnya udah putus dikasih peniti. Ya Allah. Yang kayak begitu mau ngapain? Taruh aja. Ini kita ibadah, ini tawaf ini. Begitu. Kami tidak melarang saudara bawa sendal bawa-bawa. Enggak apa-apa. Yang penting suci. Kalau najis dari WC repot, itu aja. Perhatiin, nginjak tai burung gak tuh sendal waktu lewatnya? Kan di miswala banyak burung, saudara. Tuh kan dipikirin yang kayak begitu tuh. Kita itu begitu. Ini tawaf kayak sholat. Tawaf itu. Jadi kudus suci. Kata Nabi di dalam hadis
riwayat Imam Al-Hakim di dalam kitab Al-Mustadraknya, kata Nabi, at-tawafu bimanzilatis shalah. Tawaf itu kayak salat. Illa anna Allah ta'ala qad ahalla fihi nutqa. Kecuali bedanya kalau tawaf mah boleh ngobrol. Ngobrol boleh. Ngobrol, lu udah belanja apa? Baru beli ini doang, gamis 3. Waduh, gua mau baru 2. Muter aja udah 7. Jadi ngobrol aja jadi. Tawaf tuh. Jadi ngobrol aja. Karena memang boleh ngomong. Beda sama sholat. Boleh ngomong. Tapi yang lainnya sama. Sholat itu kudu suci dari hadas kecil. Kudu suci dari hadas besar. Kudu suci dari najis. Percis tawaf juga sama. Itu begitu. 1. 2. Ingetin nih. Supaya tawafnya benar. Syarat tawaf tuh kudu nutup aurat. Auratnya kudu ditutup. Ingetin tuh. Pakai kain ihramnya. Iya kan? Begitu tuh pusernya yang bodong tuh dan kelihatan. Pakai kain ihramnya nih agak tinggian. Perhatiin kan nutup aurat. Auratnya orang laki dari puser sampai lutut. Jangan sampai atas ininya menutup nih atasnya. Depannya ini mana pusernya bodong lagi. Iya kan? Kelihatan. Aurat tuh enggak sah. Kita lagi tawaf, kemudian baru 3 putaran, pusernya kelihatan. Ulang dari awal. Tuh, pikirin tuh. Maren-maren tawaf begitu enggak tuh pakaiannya. Ingat-ingat sama kita. Kayak-kayaknya begitu. Umroh lagi. Begitu. Biar benar ibadahnya. Karena ibadah ini bukan asal nunggang-nungging. Bukan asal muter doang. Ada aturannya. Itu tawaf. Ini baik tawaf rukun, maupun tawaf wajib, maupun tawaf sunat. Sama syarat-syaratnya. Ketiga, saudara, tawaf itu kudu dimulai dari Hajar Aswad dengan bentuk pundak kiri lempeng. Pundak kiri, muternya jarum jam lawanan gitu ya. Begitu. Jadi mulanya dari Hajar Aswad, terakhirnya dari ke Hajar Aswad, baru 1. Tapi ingat, pundak kirinya kudu di Baitullah. Jangan geser-geser. Ini tawaf nih repot. Enggak segampang yang dikira. Ini Hajar Aswad. Rukun tuh pojok. Pojok Ka'bah ada 4. Pertama, rukun Hajar Aswad. Hajar Aswad. Kedua namanya rukun Nairoqi. Ini 2. Berarti di sininya Hijr Ismail. Ini namanya rukun Syami. Ini namanya rukun Yamani. Ini muter nih, enggak boleh pundak kiri keluar dari Ka'bah. Ditarik sama temennya. Bang, tungguin. Kita muter begitu tuh, ya kan? Lah, muter kan ini Ka'bah. Kan muter. Jadi enggak ngadep. Enggak sah, mundur dulu dikit. Kalau enggak dihitung putaran itu. Tuh pikirin. Yang kayak begitu tuh. Begitu. Kalau saudara pengen ngebut, belok-beloknya terus bener. Nih kosong nih. Nah, bukan. Saudara harus bener tawaf. Pokoknya pundak kiri kudu lempeng Ka'bah. Pundak kiri. Ingetin muternya tuh. Saudara biar gampang,
biar gampang, lihatin garis lingkaran aja. Jangan keluar dari garis lingkaran. Itu paling gampang. Jadi ini ada garis muter. Udah di garis itu aja. Jangan lihat orang pada lari, biarin aja. Saudara posisinya di garis itu. Ikut injek garis itu aja udah. Biar pundak kiri di Ka'bah. Gitu. Jangan geser-geser. Ada orang mau lewat, biarin aja. Kita diam dulu. Ada orang lewat, biarin. Kasih buat dia lewat. Begitu. Jangan kita tabrak-tabrak. Nantinya pundak kita begini. Nggak sah lagi. Tuh diingat-ingat. Kemarin-kemarin begono enggak. Diingat-ingat nih aturan. Biar ibadah kita nih benar. Begitu. Enggak boleh asal-asalan. Hajar Aswad tuh tempat mula kita hitungan tawaf. Terakhirnya Hajar Aswad. Jangan sampai ingat nih, kalau kita jadi pimpinan rombongan, ingat ekor kita. Ekornya. Tahu ekor? Ininya. Pengikutnya. Kita nih Hajar Aswad. Udah muter 7. Baru juga seukuran semeter 7 kita minggir. Kita minggir. Kita sah. Wong pimpinannya 7. Ekor kita takut ketinggalan juga. Ini nyai-nyai ini. Ikut minggir juga. Padahal belum 7. Gitu. Baru 6. Dikit lagi 7. Enggak jadi. Tuh. Makanya lewatin aja. 7,5 kek. Biar lolos semuanya. Begitu. Kasihan ekornya. Kalau kita langsung belok-belok aja. Begitu. Harus pahami, mulanya dari Hajar Aswad, terakhirnya Hajar Aswad. Kalau nanti udah 7, lewatin dikit biar afdol, begitu. Biar benar. Diingat-ingat tuh. Tawaf tuh. Begitu. Biar benar di dalam kita, ibadah kita. Semuanya. Agar supaya kita benar tawafnya. Begitu. Kudu mulanya dari Hajar Aswad. Keempat, Baitullah posisikan di sebelah kiri dalam setiap derap langkah kaki kita. Begitu. Dalam setiap derap langkah kaki kita, pokoknya Ka'bah kudu di sebelah kiri. Jangan sampai kita berubah posisi, bakal menjadi masalah. Begitu. Jadi masalah. Tidak boleh dalam tawafnya megang-megang Ka'bah. Enggak boleh. Makanya saya selalu posisinya jauh. Begitu. Kalau tawaf, kalau udah kelar baru boleh. Begitu. Enggak boleh. Dekat-dekat, kudu di luar Baitullah, kudu di luar daripada Sadarwan. Sadarwan tuh kayak belokan pojokan Ka'bah tuh bawahnya ada begini nih, miring putih tuh. Namanya Sadarwan. Termasuk juga Hijir Ismail. Jangan masuk-masuk. Kalaulah dia lagi tawaf, itu jangan pegang-pegang juga tuh. Tuh mau tawaf pegang juga. Jangan jauh aja. Saya itu enggak mau dekat. Jauh aja. Kenapa? Jauh tuh satu lebih cepat. Kalau dekat Ka'bah padat. Orangnya numpuk. Kalau jauh enggak. Milih jauh aja. Biar rapi. Begitu. Tapi enggak begitu juga. Yang penting mah jangan nyentuh-nyentuh Ka'bah, keluar dari Baitullah, dari Sadarwan, dari Hijir Ismail, seluruh badannya. Kemudian kelima, di dalam tawaf ini kalau pengen sah kita tawaf, saudara, kudu di dalam masjid, terlepas
Saudara mau di lantai dasar silakan, lantai 2 silakan, lantai 3 silakan, 4 silakan, enggak apa-apa. Cuman yang paling bagus di dasar saja, karena makin jauh dari lingkaran, makin lama. Bener enggak? Iya, makin lama. Begitu muternya, kayak obat nyamuk. Makin jauh dari pusatnya itu kan jauh. Muternya makin dekat itu enak. Tapi prinsipnya kudu di dalam Masjidil Haram, terserah mau di lantai atas kek, mau di dasar kek, itu terserah kita. Enggak apa-apa. Begitu. Yang penting kudu di dalam masjid. Begitu. Keenam, tawafnya kudu 7 kali dengan yakin, 7 putaran. Kalau ragu, udah berapa ya? 5 apa 6? 5 apa 6? Ragu, ambil yang terkecil. Ambil 5. Pokoknya kalau ragu kayak sholat, 3 apa 4 rakaat, 3 apa 4, ambil 3. Kalau ragu gitu. Tapi kalau utang jangan. Saya ragu di warung utang 10.000 apa 20 ya. Katanya ngambil yang terkecil. Jangan. Kalau utang ngambilnya yang gede. Kalau ternyata di mata Allah 10.000 utang kita, yang 10 sedekah. Daripada kita 10 apa 20, 10 aja dah. Nanti kalau kurang ganjaran kita dipotong di akhirat, repot. Maka dalam tawaf 7 apa 6? 6 sekali lagi. Kudu yakin. Kalau ragu nggak bisa. Kudu yakin 7. 7. Makanya lempeng dengan Hajar Aswad itu 7. 7. Ingetin, kudu lempeng. Begitu. Ketujuh, niatnya tidak boleh menceng. Niat tawafnya kudu lurus. Kudu niat benar-benar tawaf keliling Ka'bah. Kudu niat. Kok begitu? Ada juga yang niatnya karena ketinggalan balapin temen. Niatnya balapan. Kalau niatnya balapan bukan tawaf. Jadi kalau ketinggalan biasa aja. Begitu. Enggak apa-apa. Ini tawaf. Yang pokok. Tuh. Di yang pokok kagak ada doa-doa. Kagak ada ngangkat tangan. 7 nih. Enggak ada. Ini pokok. Sesudah pokok, biar sempurna, kita kudu tahu sunnah-sunnah tawaf. Sunnah tawaf banyak. 1, sunnah tawaf itu adalah istilam Hajar Aswad, ngusap Hajar Aswad. Wis nyium susah, ngusap walaupun dari jauh. Ingetin nih, ngusap dari jauh. Bagaimana ngusap tuh? Nih begini, saudara ikut saya biar bisa. Tangannya diangkat, tangannya tuh biar bisa. Udah diangkat, kita nih tangan kita lempeng sama Hajar Aswad. Pojok Ka'bah itu lempeng tangan kita. Nih, kita ngomong begini nih. Bismillahi Allahu Akbar. Ditarik tangannya. Digituin. Nah, baru cium. Tuh namanya. Namanya ngusap. Kan ini tembok. Ya kan? Kalau ngusap begini. Namanya ngusap. Jangan Bismillahirrahmanirrahim, dadah namanya. Dadah. Nggak ngaji. Bismillahirrahmanirrahim, bukan. Diusap dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Namanya ngusap sono dari jauh. Disebut
sun jauh. Sun jauh, nyium jauh. Begitu. Baru. Bismillahirrahmanirrahim. Tarik. Namanya ngusap dari jauh. Jangan Bismillahirrahmanirrahim. Begini aja. Muter aja. Ada nggak yang kayak begitu? Yang mana orangnya ini? Waduh, nggak ngaji. Susah bilangin juga. Begitu. Biar benar ibadah. Begitu. Biar benar. Namanya ngusap. Ono aja raswat. Ngusap. Dari jauh. Jangan Bismillahirrahmanirrahim. Tuh ngusap namanya dadah. Hello. Ngusap. Biar benar. Itu namanya istilam. Ngusap. Hajar aswad. Hajar aswad. Lempeng tuh, sunnat. Ngusap hajar aswad. Sunnat. Begitu. Kemudian sunat dalam tawaf itu ittiba. Sunat tawaf yang kedua ittiba. Ittiba itu membuka pundak kanan. Membuka pundak kanan. Tapi ingat, ajaran membuka pundak kanan itu bila sesudah tawafnya bakalan sa'i. Membuka pundak kanan itu ajarannya bila sesudah tawaf, sholat sunat tawaf, nanti sa'i. Bila kayak tawaf sunat yang kagak ada sa'i sesudahnya, enggak ada ajaran buka pundak kanan. Gimana? Nih mumpung saya bawa sorban, kan enak. Mana pundak kanan? Ya baik. Anggap kurang panjang nih. Tuh, namanya pundak kanannya dibuka. Namanya membuka pundak kanan. Ini disebut iltibah. Pundaknya dibuka. Tapi ingat, diajarin dibuka ini bila setelah tawaf bakalan sa'i. Kalau enggak bakalan sa'i, enggak boleh. Jangan. Ditutup aja biasa. Karena enggak mau sa'i. Pundak kanannya tutup aja dah. Enggak dibuka. Kenapa? Karena lari. Berapa nih buka pundak kanan nih? 3 pertama. 3 putaran pertama. Habis 3, 4, 5, 6, 7 tutup lagi. Begitu. Kalau bakal repot saudara buka tutup, udah tutup aja dah. Sunat doang ini. Jangan dibuka terus, jangan. Begitu. Tutup aja. Karena ajaran buka ini 3 putaran pertama dan sesudah tawaf bakalan sa'i. Kenapa disuruh buka? Karena ada kesunatan lanjutan, yaitu lari, jalan kenceng. Karena itu kudu dibuka kalau jalan kencang. Kalau ditutup susah jalannya. Tangan kudu begini kalau maraton tuh. 3 putaran pertama. Nabi itu begitu. Habis itu tutup lagi. Kalau sudah ada jalan nyantai, enggak usah lah. Tutup aja. Enggak usah dibuka. Itu tawaf. Mana lagi sunnah? Baca doa. Setiap putaran tuh ada doanya. Doa lurus hajar aswad. Doanya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi Allahu Akbar.
Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa wafaan bi ahdika wattiba'an li sunnati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya doa lurus Hajar Aswad. Doanya. Habis itu jalan. Lempeng dengan pintu Ka'bah. Lempeng dengan pintu Ka'bah. Ada doanya lagi dari Nabi. Doa lempeng pintu Ka'bah. Doanya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innal baita baituka wal balada baladuka wal harama haramuka wal amna amnuka wa hadza maqamul a'idzibika minan nar. Itu doa lurus pintu Ka'bah. Diajarin sama agama. Jalan terus. Entar lurus rukun Iraqi namanya. Nih pintu Ka'bah. Tadi doa di sini muter aja. Lempeng ini rukun Iraqi namanya. Pojok lagi. Doanya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzu bika minasyakki wasyirki wasyiqaqi wasu'il akhlaqi wasu'il manzori wasu'il munqalabi fil ahli wal mali wal waladi. Itu namanya doa lurus rukun Iraqi. Doanya. Doa. Jangan ngobrol gitu. Udah belanja belum? Jangan. Lah gampang ngobrol mau nanti juga bisa. Doa. Entar muter lagi lurus dengan talang emas. Talang, pancoran. Pancoran. Ada doanya. Doanya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma azillani tahta zilli arshika yauma la zilla illa zilluka. Allahumma asqini min haudi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syarbatan hani'atan la azma'u ba'daha abada. Itu namanya doa lurus talang emas. Doa muter. Ada doanya. Ada doanya. Terus saja ada doanya semuanya. Lurus rukun Syami. Ada doanya. Lurus rukun Yamani. Ada doanya semuanya. Antara rukun Yamani sama Hajar Aswad ada doanya. Semua punya doa. Saya kagak bisa baca doa-doa. Udah doa sapu jagat aja. Apa doa sapu jagat? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina
adzabannar. Udah itu aja dah bisanya. Begitu. Yang penting jangan kencang-kencang. Ntar ditegur. Iya hasanah mulu bini muda. Gua kan disebut-sebut. Wa fil akhirati Khadijah. Akhirnya begitu. Hasanah mulu. Bisa kita. Enggak bisa juga begitu. Baca sholawat aja jadi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli. Udah. Kagak bisa juga. Udah diem aja dah. Monyong aja. Jadi juga. Cuman kurang sempurna. Baca doa-doa. Baca. Enggak bisa bahasa Arab. Bahasa Indonesia aja. Doa minta apa kedah sama Allah. Minta apa aja diminta. Manjur. Doa apa aja diminta. Ada kawan kita minta. Ya Allah, ya Rabbi. Saya pengen hidup saya saban hari dikelilingin wanita-wanita ya Allah. Jadi tukang sayur keliling. Tiap hari dikelilingi. Iya wanita, biar kata ibu-ibu kan wanita juga. Emang mintanya begitu. Enggak apa-apa. Yang penting doa dah. Kalau enggak bisa, ini semuanya ada doanya masalahnya. Semuanya. Sunat doa-doa. Doa begitu. Jangan enggak doa. Sebetulnya di rukun Yamani juga sunat istilah. Begitu. Usap lagi. Rukun Yamani. Kalau dekat mau usap. Gitu. Sunat begitu. Itu sunat. Banyak. Sunat-sunat tawaf itu banyak banget. Ajarannya. Lebih dekat dengan Ka'bah. Jangan terlalu jauh. Jangan di lantai 2, lama kan jauh, lama muter. Biar cepat rapi. Begitu. Kalau nggak bisa baca ratib, udah baca ratib aja dah, baca. Nggak usah dihafal juga, ada bukunya. Bawahnya nggak apa-apa, nggak usah dihafal-hafalin, nggak apa-apa. Begitu. Yang penting mau baca, bukan ngapalnya. Lagi juga manasik umroh sekali doang, mau hafal dia. Puyeng. Udah nggak apa-apa baca. Kalau nggak bisa doa sapu jagat. Begitu. Jadi aja dah. Yang kita bisa. Sebisa kita. Nggak bisa. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Begitu. Ada doa. Kalau kita nggak bisa bahasa Arab. Doa pendek aja. Doa pendek. Begitu doanya. Saya banyak ngajarin orang. Doa pendek aja. Ya Allah, yang diminta orang-orang tuh yang bagus-bagus, saya minta juga. Udah gitu aja. Gitu aja. Doanya, udah gitu aja. Malaikat tanya, apaan yang diminta? Ya tanya aja sama orang itu. Minta apa dia? Warung laris, iya sama. Duit banyak, iya sama. Udah. Pokoknya yang orang-orang bagus-bagus itu pada minta, iya saya minta juga itu. Udah gitu aja, udah. Udah, doa singkat padat. Daripada panjang-panjang gak hafal. Begitu aja. Ya Allah, yang orang minta tuh yang bagus-bagus, saya minta juga. Begitu. Udah gitu aja. Jadi udah. Yang penting mau doa, jangan ngobrol. Jangan. Itu begitu. Tapi doa mah sunat. Diem aja jadi. Diem aja jadi. Begitu. Banyaklah. Dalam tawaf nih kalau ngomongin sunnah-sunnah. Habis tawaf, sunnah, sholat sunnah tawaf. 2 rakaat. Bacanya surat langganan. Apaan? Iya, kuliah kulhu. Apal enggak? Iya langganan. Mesti kagak apal lama langganan ya kan. Kuliah kulhu. Di mana? Di belakang makom Ibrahim boleh. Itu lebih tinggi. Pokoknya dicari aja lempeng mana kedah. Lempeng makam Ibrahim, lempeng pintu Ka'bah, dicoba-cobain semuanya. Lempeng talang mas, lempeng rukun Yamani, dan nyari-nyari yang lempeng-lempeng aja. Doa, gitu, sholat sunat tawaf. Begitu.
Habis sholat sunat tawaf, minum zam-zam. Minum zam-zamnya diri. Kalau zam-zam mah beda sama air biasa. Minumnya sambil diri. Kalau air begini minumnya sambil dodok gitu. Zam-zam diri sampai begah. Minum zam-zam. Sunnat. Itulah tawaf. Mau tawaf rukun, mau tawaf wajib, mau tawaf sunnat, syarat-syarat tawafnya, sunnah-sunnah tawafnya sama. Tinggal diingat-ingat aja. Wislah segitu aja ngajinya, jangan banyak-banyak. Ntar ngaji sa'i lagi.